Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Askuri Fai Basin untuk membahas tentang teknik menulis buku. Tentunya yang saya sampaikan pada tutorial ini materinya sudah saya muat dalam buku saya yang terbaru berjudul Seven Smart Ways to Writing. Ya. Jadi ini semacam buku panduan supaya Anda mudah menulis buku gitu ya. Nah, untuk materi yang keempat ini, temanya atau judulnya adalah cerdas menghidupkan bahasa. Kenapa tema ini penting atau materi ini penting? Karena sering kita sebagai penulis kita itu dihadapkan pada persoalan bagaimana mengolah bahasa supaya bagus ya. Jadi intinya bagaimana menghidupkan bahasa supaya tulisan kita itu enak dibaca, begitu ya. Nah, tentunya materi ini saya kompilasi dari berbagai sumber, diantaranya dari teman saya Mas Herno almarhum, kemudian juga Pak Bambang Trimansah, dan juga Pak Nilna Iqbal, yang mereka tergabung dalam sebuah pelatihan biasanya professional writing ya. Jadi saya juga masuk ke dalam bagian itu untuk memberikan materi kepada para peserta. Baik teman-teman yang saya hormati, membahas tentang kalimat, tentunya kita tidak akan melupakan jasa seorang Robert Gunning ya. Karena beliau yang menciptakan sebuah formulasi yang disebut dengan Fogg Index. Fogg Index ini dikembangkan oleh Robert Gunning dari Robert Gunning Clear Writing Institute di California ya. Jadi intinya adalah ketika kita ingin menggunakan formulasi Fogg Index, berarti kita harus mampu membuat sebuah kalimat itu seefektif mungkin. Nah, menurut Robert Gunning, bahwa kalimat yang baik itu adalah kalimat yang tidak lebih dari 17 kata. Malah dia mencontohkan Fogg Index di beberapa media, misalnya di Reader Digest, itu satu kalimat itu hanya 8-9 kata. Kemudian di majalah Time, itu satu kalimat itu hanya 11 kata. Sementara di harian Wall Street Journal, itu satu kalimat itu hanya 11 kata. Jadi intinya, Anda bisa lihat infografiknya, panjang kalimat dan keterbacaan. Jadi kalau panjang kalimat 8 atau kurang ya, kata, maksudnya 8 kata atau kurang 8 kata dalam satu kalimat, itu berarti keterbacaannya itu sangat mudah dipahami. Ya. Kemudian kalau dalam kalimat itu terdiri atas 11 kata, itu keterbacaannya itu mudah dipahami. Sementara kalau panjang kalimat terdiri atas 14 kata, itu berarti agak mudah dipahami. Nah, kalau yang 17 kata itu berarti keterbacaannya standar. Sementara yang 12 kata itu agak sulit dipahami, apalagi yang 25 kata dalam sebuah kalimat itu sulit dipahami ya. Dan terakhir, kalau ada dalam sebuah kalimat terdapat 29 kata atau lebih, itu pasti keterbacaannya itu sangat sulit dipahami ya. Jadi ini semacam panduan. Ketika Anda menulis sebuah kalimat, tentunya ingat ya bahwa membuat kalimat itu jangan terlalu panjang. Standarnya kita adalah 17 kata. Kalau bisa dalam satu kalimat itu ya sebaiknya 11 kata atau maksimal 14 kata. Nah, tentunya pedoman ini atau panduan ini sebagai rem ya, supaya nanti ketika kita membuat kalimat itu jangan panjang-panjang. Karena kalau membuat kalimat panjang itu cenderung tidak mudah dipahami sesuai dengan konsepsi yang dinyatakan oleh Robert Gunning ya. Itulah mengapa saya sekarang setiap kali membuat sebuah alinea, kemudian ketika saya edit, saya ulang lagi. Kira-kira kalimat-kalimat yang saya bikin itu standar nggak Fogg Index-nya, gitu ya. Nah, ini juga penting buat Anda supaya nanti kalimat-kalimat yang Anda bikin itu tidak terlalu panjang tapi efektif dan efisien, gitu ya. Baik, selanjutnya kalau hubungannya dengan Fogg Index, tentunya kita harus ingat formulasi yang disebut dengan ekonomi kata ya. Jadi ekonomi kata adalah bagaimana kita membuat sebuah kalimat dengan sesedikit kata tapi tidak mengubah warna, tidak mengubah makna. Ya.
Nah, tentunya di sini saya contohkan, Anda bisa lihat ya di tampilan. Misalnya ada kalimat atau ada kata agar supaya. Agar supaya itu tentunya panjang ya. Anda bikin aja atau pilih saja agar atau supaya. Jadi salah satu saja ya. Kemudian akan tetapi, ya mendingan Anda pilih tapi. Apabila Anda bisa ganti dengan bila. Sehingga Anda bisa ganti dengan hingga. Kemudian Anda bisa pakai dengan lalu. Makin Anda bisa ganti dengan kian. Kemudian kata terkejut mungkin Anda bisa ganti dengan kata kaget. Nah, ini yang disebut dengan ekonomi kata. Jadi bagaimana kita mencari kata-kata yang efisien, kata-kata yang irit gitu ya. Baik, ini satu kalimat ya kita contohkan. Adalah merupakan kenyataan, bahwa, titik-titik. Nah, kalimat ini sebetulnya kalimat yang mengandung kata mubazir. Artinya tidak mengandung unsur ekonomi kata. Sehingga kata yang panjang ini bisa kita edit misalnya dengan merupakan kenyataan, bahwa. Nah, ternyata kalimat ini pun masih dirasa masih panjang misalnya ya. Ya sudah kita rubah lagi misalnya dengan cara membuang koma ya. Misalnya merupakan kenyataan bahwa titik-titik. Ya. Nah, ini cara bagaimana kita membuat kalimat yang ekonomi kata. Bayangkan kalau misalnya dalam kalimat Anda menggunakan kata-kata yang panjang atau kata-kata yang banyak, tentunya akan menyulitkan pembaca. Ya, misalnya begini, batasi kalimat majemuk. Ya, mungkin Anda bisa mengubah kalimat di bawah ini, ya diedit begitu ya supaya lebih efektif. Kalimatnya berbunyi begini. Kalimatnya berbunyi begini. Lemahnya intervensi di tingkat pilihan konstitusional merupakan sikap pragmatis pihak yang dominan, utamanya pemerintah yang menganggap konstitusi sebagai sesuatu yang tidak dapat diperdebatkan, given. Meskipun berbagai peraturan perundangan yang berkaitan saling bertolak belakang atau bermasalah. Nah, ini sebagai uji coba atau latihan, silakan nanti Anda ganti ya alinea yang panjang ini, atau maaf, kalimat yang panjang ini menjadi kalimat yang efektif. Karena bayangkan, kalau kita hitung Vok Index-nya, ini kalimat ini tuh berapa kata? Kita bisa ngitungnya ya. Misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, dan seterusnya. Ini jelas bahwa Vok Index-nya itu sangat rapuh. Sehingga jelas ketika kalimat ini Anda sajikan kepada pembaca, tentunya pembaca itu bingung ya, tidak mudah memahami kalimat ini. Ya, ini yang disebut dengan Vok Index ya. Jadi artinya ketika Anda membuat kalimat itu tolong perhatikan jumlah kata dalam kalimatnya. Maksimal sekali itu 17 tadi ya. Lebih baik 14. Baik. Selanjutnya, gunakanlah kata kerja ketika kita membuat kalimat, ya. Contohnya begini. Namun, pada kenyataannya masa awal tahun lebih dirasakan oleh seluruh pegawai sebagai masa penantian akan hasil penilaian rapot prestasi dan kinerja selama 1 tahun yang lalu. Titik. Ini kalimat ini mengandung kata kerja pasif. Sehingga kalau kata kerja pasif kita pakai, itu cenderung loadingnya itu lama. Jadi artinya pembaca ketika membaca kalimat ini cenderung tidak lancar memahaminya gitu ya. Apalagi ini Vok Index-nya juga panjang gitu ya. Nah, sebagai uji coba juga silakan nanti Anda perbaiki kalimat ini dan gantilah menjadi kalimat yang efektif ya dengan Vok Index yang standar. Nah, ada beberapa kata yang sering Anda gunakan tapi itu kesannya itu menasihati. Misalnya kata-kata semestinya, seharusnya. Nah, kata-kata ini seharusnya dihindari ya, karena ini kata-kata yang cenderung menasehati ya, dan cenderung orang itu malas kalau membaca kalimat ini ya, atau membaca kata ini. Karena apa? Cenderung isinya menasehati gitu ya. Jadi gantilah yang lebih terkesan tidak menasehati ya. Pakai kiat show not tell ya. Contohnya kalau tell ya, bangunan itu cukup tinggi. Itu kalau pendekatannya tell ya. Tapi kalau pendekatannya show, hotel berbintang 5 itu terdiri atas 25 lantai. Tinggi totalnya menyamai
Menara Monas. Nah, ini artinya ada nuansa bahasa yang kita bangun sehingga pembaca itu akan lebih menikmati bacaannya ya, tidak kering gitu ya. Oke, selanjutnya kurangi kalimat pasif. Kalimat pasif cenderung menyembunyikan ketimbang menyampaikan informasi penting. Coba hitung persentase kalimat pasif Anda dalam naskah yang ditulis. Berapa persentase kalimat pasifnya? Semakin besar atau semakin formal itu biasanya kita merasa bahwa tulisan itu semakin kering ya, tidak bernuansa. Nah, selanjutnya agar kita mendapatkan suasana ekonomi kata, berarti kita harus mampu membuang kata-kata yang mubazir. Jadi kata-kata mubazir itu kata-kata yang kalau kita buang itu tidak mempengaruhi makna, ya. Oke, coba kita contohkan. Tingkatan yang lebih tinggi. Nah, kata-kata yang ini kalau kita buang itu tidak mengurangi makna. Berikutnya, dapat dikatakan koma bahwa keberlanjutan. Ini juga sama. Kata-kata bahwa kalau kita buang itu nggak bermasalah, ya. Kemudian upaya dari pemerintah. Ganti aja upaya pemerintah, ya. Kemudian didanai oleh pemerintah. Nah, kata-kata oleh ini juga perlu kita buang. Nah, ini bagaimana cara kita menggunakan atau membuang kata-kata mubazir. Nah, saya ketika bertindak sebagai seorang editor ini banyak sekali menemukan kata-kata mubazir yang memang itu tidak perlu digunakan oleh penulis. Namun karena penulis merasa itu perlu, karena udah terbiasa menggunakan kata-kata mubazir, ya mereka merasa nyaman saja. Tapi kita sebagai editor merasa tidak nyaman. Karena apa? Karena terpaksa kita harus membuang kata-kata mubazir itu. Kenapa? Demi efisiensi kalimat dan juga demi Vogue Index, begitu ya. Baik, selanjutnya ketika kita menulis, baiknya kita harus detilkan atau spesifikkan gitu, supaya pengertiannya tidak kabur. Contohnya, badu anak yang bermasalah, ya. Sebaiknya diganti dengan badu anak yang suka mencuri, misalnya ini ya. Jadi bermasalah ini maknanya cukup banyak. Jadi istilahnya punya makna konotatif gitu ya. Maknanya itu cukup banyak. Masalahnya apa gitu loh. Tapi ketika kita spesifikkan, oh berarti badu itu yang suka mencuri. Maaf, ini penggunaan namanya hanya contoh saja ya, bukan beneran gitu ya. Oke. Jadi kita harus spesifikkan, kita harus detilkan ya, sehingga pembaca itu mudah mengerti. Keputusan pemerintah itu bermasalah. Nah, ini kan juga masalah juga ya, dalam arti mengundang penasaran. Masalahnya apa sih? Nah, makanya kita perlu ganti misalnya dengan keputusan pemerintah merugikan rakyat, menyebabkan petani terusir dari lahannya. Nah, itu akan lebih spesifik ya. Jadi ingat, kalau membuat kalimat lebih baik dispesifikkan atau didetilkan sehingga pembaca itu tidak ambigu begitu ya. Oke. Selanjutnya adalah kata benda pean. Lebih baik memperbanyak kata kerja dibanding kata benda pean. Misalnya, kata bendanya adalah pengukuran, ya. Sebaiknya diganti dengan mengukur. Penilaian sebaiknya diganti dengan menilai, ya. Kenapa? Karena kata benda itu tidak mudah dimengerti atau pengertiannya itu tidak tidak mudah dicerna gitu ya. Tapi dengan menggunakan tadi kata kerja itu pengertiannya itu akan mudah dicerna oleh pembaca gitu ya. Nah, itu ya mengenai hal-hal yang berkaitan dengan memperindah kata atau kalimat ya. Kemudian soal transisi makna ya. Transisi makna bisa berupa kata, frasa atau kalimat. Fungsinya adalah untuk membantu pembaca memahami hubungan antara satu bagian dengan bagian yang lain. Misalnya kata-kata transisi itu misalnya namun, dengan demikian, jadi, sebagai alternatif, berarti, dan sebagainya. Nah, ini kata-kata transisi memang perlu Anda lakukan ketika Anda mempunyai beberapa kata untuk menyambungkan gitu ya. Baik, selanjutnya buatlah paragraf yang dinamis ya. Paragraf yang terlalu panjang membuat pembaca merasa berat dan lelah. Bantulah pembaca dengan paragraf-paragraf yang pendek tapi mudah dimengerti, gitu ya.
Apakah paragraf atau sebuah alinea itu harus sekian kalimat, sekian misalnya lebih dari 4 atau 5 kalimat? Sebenarnya tergantung gitu ya. Kenapa? Karena sebuah alinea itu kan mengandung satu pokok pikiran utama ya. Jadi kalau misalnya satu pokok pikiran utama itu akan dikemas dengan 2 kata atau 2 kalimat, bisa saja. Dengan 3 kalimat bisa saja. Atau bahkan ada satu alinea yang memang terdiri dari 1 kalimat saja. Nah, ini tentunya tergantung dari tadi ya, dari konten ya, konten atau dari pokok pikiran utama yang akan disampaikan lewat sebuah alinea. Oke, selanjutnya kita bisa lihat ya, daftar kata dan frasa yang berkoma. Jadi artinya setelah kata atau frasa ini di belakangnya itu ada koma. Anda perhatikan ya. Anda lihat tampilannya. Oke, selanjutnya ada kata-kata yang tidak didahului koma ya. Misalnya kata bahwa, karena, maka, sehingga. Nah, ini sebelum kata ini ada itu jangan didahului dengan koma. Tapi yang sering terjadi ketika saya mengedit, ini banyak sekali kalimat yang sebelum kata-kata ini di belakangnya ada koma. Misalnya koma bahwa, koma karena, koma maka, koma sehingga. Nah, ini sebetulnya dalam mengemas bahasa ini kurang betul ya. Kenapa? Karena ini merupakan kalimat yang sifatnya nanti kalimat panjang yang tidak efektif. Jadi koma itu termasuk kata ya. Jadi kalau dibuang itu berarti kita menggunakan konsep ekonomi kata. Ya. Baik, selanjutnya kata-kata yang tidak diikuti titik dua. Nah, ini tentunya suatu yang masih sangat awam sekali ya, atau sering banyak dilakukan oleh orang. Misalnya kata-kata adalah. Jadi selalu orang ketika menulis adalah itu selalu ada titik dua. Ialah selalu dikasih titik dua. Yaitu selalu dikasih titik dua. Yakni selalu dikasih kata atau dikasih titik dua. Nah, ini sebetulnya kurang tepat ya. Kenapa? Karena itu termasuk semacam suatu yang salah kaprah. Yang salah tapi dilakukan berulang-ulang gitu ya. Kemudian penulisan reduplikasi gabungan kata ini juga sering dilakukan oleh para penulis yang pemula ya. Yang sebetulnya itulah salah kaprah. Misalnya kata-kata kereta api. Jadi kalau diulang atau melakukan pengulangan kalimat atau kata, ini berubah menjadi kereta api, bukan kereta api. Demikian juga orang tua ya. Kalau dilakukan pengulangan berarti bentuknya orang tua. Rumah sakit, rumah sakit. Surat kabar, surat kabar, dan lainnya. Nah, ini tentu Anda merasa sering melakukan juga ya, bahwa ternyata penulisan reduplikasi gabungan kata ini sering salah ya. Selanjutnya yang sering salah kaprah juga penulisan nama jenis ya. Misalnya Brembali. Ini balinya besar. Padahal Brembali, Bali di sini adalah nama kata atau nama benda, yaitu makanan berupa brem ya. Garam Inggris. Mungkin orang menyangka bahwa Inggris ini adalah nama negara, makanya dikasih I-nya itu besar sehingga garam Inggris I-nya pakai huruf besar. Dan itu salah. Harusnya garam Inggris I-nya itu kecil karena ini nama benda atau nama barang ya. Nama makanan, bahan makanan gitu. Ya. Baik, gula Jawa juga sama. Jawanya besar padahal itu salah. Ya. Demikian juga gudeg Jogja, kacang Bogor, masakan Cina, masakan Padang. Itu nama-nama daerah yang tertera di situ harus ditulis kecil, tidak besar. Karena apa? Ini bukan nama kota, tapi ini nama makanan, gitu ya. Nah, ini yang perlu diingat ya, jangan sampai salah lagi, gitu ya. Kemudian ada juga beberapa kata yang salah kaprah, misalnya begini. Bentuk yang benar itu andal, tapi Anda atau orang lain sering menggunakan kata-kata handal. Ada yang benar, anutan, tapi diganti ya menjadi salah kaprah menjadi panutan. Dimungkiri, dipungkiri. Imbau, himbau. Orang sering kalau membuat tulisan atau pengumuman dihimbau kepada seluruh peserta. Nah, ini dihimbau ini salah. Harusnya apa? Diimbau, gitu ya. Kemudian mengkritik, mengkritik. Memproduksi, ya harusnya memproduksi. Mengubah, harusnya ya
tapi orang sering menulisnya merubah. Nah, kalau merubah itu berarti kata dasarnya apa? Rubah. Tapi kalau mengubah berarti kata dasarnya ubah. Nah, ini perlu diperhatikan ya. Kemudian pasca. Jadi orang sering menyebutnya adalah pasca sarjana. Padahal itu salah, harusnya tetap pasca sarjana gitu ya. Kemudian silakan. Harusnya tidak ada hanya, silakan bukan silahkan gitu ya. Kemudian tampak bukan nampak. Kalau nampak itu berarti bahasa daerah. Dan terakhir adalah misalnya was-was. Was-was itu harusnya tidak dikasih strip. Tapi sering kita lihat was-was itu selalu was diganti strip was. Jadi was, strip, was, was-was. Nah, ini hal-hal yang salah kaprah yang sering dilakukan oleh banyak penulis pemula ya. Dan sebaiknya Anda tidak melakukannya. Dan berikutnya juga ada contoh tentang misalnya pilihan atau kata diksi ya. Nah, misalnya tentang pilihan kata atau diksi. Anda bisa lihat ya contohnya. Berikutnya juga Anda bisa lihat contoh pilihan kata diksi kedua. Nah, berikutnya juga tentang pleonastis ya, hal-hal yang dilebih-lebihkan ya. Padahal itu ya tidak benar ya. Coba Anda perhatikan. Pleonastis atau berlebihan. Jadi ada sebelah kiri itu, sebelah kanan itu kata yang benar, sebelah kiri itu yang salah. Anda perhatikan? Apakah Anda sering melakukannya? Nah, kalau masih melakukan, sebaiknya Anda hindari saja ya. Oke. Kemudian ada kalimat melingkar. Ya, sering ketika seorang penulis, pemula misalnya, dia melakukan ketika menulis itu melingkar-lingkar tulisannya. Jadi tidak straight to point gitu ya. Ya, Anda bisa lihat contohnya kalimat melingkar dan kalimat efektif. Oke ya. Dan selanjutnya kalimat membosankan. Apa yang dimaksud dengan kalimat membosankan? Kalimat membosankan adalah ketika sebuah kalimat itu terjadi atas dua kata yang hampir sama. Ya. Ini saya contohkan di sini ada ya. Kalimat membosankan, kalimat enak dibaca. Misalnya kalimat membosankan bunyinya, tumbuhan itu dapat bertumbuh di media air maupun media tanah. Nah, di sini ada dua kata yang hampir sama ya, tumbuhan dan bertumbuh. Jadi harusnya tumbuhan itu diganti dengan tanaman. Nah, sehingga buatlah kalimat menjadi kalimat enak dibaca. Menjadi tanaman itu dapat bertumbuh di media air maupun media tanah. Ya, jadi jangan mengulang kata-kata yang sama karena itu akan membuat kalimat itu jadi tidak menarik ya. Kemudian ada juga kalimat salah kaprah. Tentunya kalimat ini juga tidak direkomendir karena kalimat salah kaprah itu sesuatu yang salah tapi dilakukan berulang-ulang. Juga ada contoh-contoh kalimat mubazir yang tentunya ini juga tidak perlu Anda lakukan ya. Dan yang terakhir kita akan bahas mengenai kalimat rancu. Apa yang dimaksud dengan kalimat rancu? Kalimat rancu adalah kalimat yang menggunakan tadi ya kata benda atau imbuhan atau apapun yang memang tidak tepat di dalamnya ya. Nah, Anda bisa perhatikan contohnya. Di Jakarta akan mengadakan pameran otomotif terbesar pada Februari 2008. Ini jelas kata-kata di ini salah. Kenapa? Karena penggunaan kata di, kata depan di ini tidak tepat ya. Dan sebaiknya ya dibuang ya karena memang tidak sesuai dengan kaidah Puebi begitu ya. Dan selanjutnya adalah contoh-contoh yang bisa Anda perhatikan itu yang disebut dengan kalimat salah kaprah ya. Dan terakhir adalah pasangan kata ya. Pasangan kata juga tentunya Anda sering lakukan, tapi kadang-kadang juga mengalami kesalahan gitu ya. Karena apa? Karena tidak mampu menggabungkan pasangan kata itu secara tepat gitu ya. Nah, ini tentunya sangat mengganggu ketika Anda membuat sebuah tulisan ya. Dan ini akan membuat tulisan itu menjadi apa ya, salah kaprah ya, menjadi ya tidak tepat ya, tidak tepat dalam arti tidak tepat sesuai dengan penggunaan Puebi ya atau Panduan Umum Ejaan Bahasa Indonesia ya, yang dulu dikenal dengan EYD gitu ya. Itulah tadi
episode 4 mengenai cerdas mengemas bahasa. Tentunya episode ini akan menjadi bekal buat Anda ketika Anda terjun menjadi seorang penulis. Ya, sampai ketemu pada episode kelima. Saya Askuri Fai Baksin menyampaikan terima kasih dan mudah-mudahan kita bertemu di episode berikutnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.